Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Salsabila. Jadi, apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah tulisan yang isinya mengenai peristiwa atau bisa juga fenomena yang ditulis berdasarkan kenyataannya. Jadi bukan fiksi. Apa sih fiksi itu? Fiksi itu artinya rekaan atau hayalan. Jadi karya ilmiah tidak boleh bersifat imajinasi, karangan, rekaan ataupun hayalan. Jadi harus real, sesuai dengan kenyataannya atau berdasarkan dengan kenyataannya. Selain itu, topik dari karya ilmiah sangat banyak sekali macamnya. Bisa tentang psikologi, sains, teknologi, seni, budaya, dan masih banyak lagi. Nah, dilihat dari bentuk penyajiannya, karya ilmiah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bentuk populer, yang kedua ada bentuk semi formal, dan yang ketiga ada bentuk formal. Nah, ketiga jenis karya ilmiah tersebut akan dipaparkan oleh rekan kami yang lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Sabila Ramadhani. Sudah disebutkan bentuk-bentuk karya ilmiah tadi oleh rekan saya Alia. Di sini saya akan jelaskan satu persatu bentuk-bentuk karya ilmiah. Yang pertama, ada karya ilmiah bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi kata pengantar, abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, sampai ke riwayat hidup. Yang kedua, ada karya ilmiah bentuk semi formal. Karya ilmiah ini lebih simpel dari karya ilmiah bentuk formal, tapi intinya tetap sama. Ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Karya ilmiah bentuk semi formal umumnya digunakan dalam laporan, jurnal, dan makalah. Yang terakhir, ada karya ilmiah bentuk populer. Karya ilmiah ini bisa diungkapkan dengan bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Kalimat-kalimatnya sederhana, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Karya ilmiah bentuk populer umumnya dijumpai di media massa seperti koran atau majalah. Perkenalkan, nama saya Anissa Citra Dewi. Struktur penting dalam karya ilmiah. 1. Judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu prosa yang jelas dan lengkap. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. 2. Pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. A. Latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. B. Perumusan masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya dinyatakan pada pertanyaan mengapa dan bagaimana. C. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan dalam penulisan karya ilmiah tersebut. D. Manfaat, untuk meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 3. Kerangka teoretis, disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Perkenalkan, nama saya Devina. Saya akan melanjutkan bahasan mengenai struktur karya ilmiah. Pada struktur keempat ada metodologi penelitian. Diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian. Metode penelitian yang dimaksud misalnya metode deskriptif, metode eksperimen, dan metode penelitian kelas. Yang kelima, pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Keenam, simpulan dan saran. Merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Terakhir ada daftar pustaka. Bagian ini memuat semua perpustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dalam sumber-sumber lain. Perkenalkan, nama saya Aditya Dapal Parizki. Menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. Karya ilmiah menyajikan masalah-masalah yang objektif dan faktual.
1. Sistematik, 2. Logis, 3. Objektif atau impersonal, 4. Faktual. Halo, nama saya Fadia. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai pengertian karya ilmiah, bentuk karya ilmiah, dan struktur karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dibuatnya karya ilmiah dan bagaimana cara menyajikan hasil karya ilmiah dalam bentuk diskusi. Jadi, tujuan penulisan karya ilmiah itu untuk mempublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kemudian, bagaimana cara menyajikan hasil karya ilmiah dalam bentuk diskusi? Caranya yang pertama, tampillah sebagai pemakalah setelah mendapatkan izin dari moderator. Yang kedua, kalau tidak diperkenalkan oleh moderator, perkenalkan diri dengan rendah hati. Yang ketiga, sampaikan masalah umum dari isi makalah yang akan dipaparkan. Yang keempat, jelaskan pokok-pokok isi makalah dengan bahasa yang lugas. Yang kelima, sertakan ilustrasi dan fakta-fakta penting yang menyertai penjelasan di atas. Dan yang keenam, akhiri paparan dengan menyampaikan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Andini. Menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. 1. Menganalisis sistematika karya ilmiah. Isi karya ilmiah memang dapat berkaitan dengan banyak hal. Sepanjang hal-hal tersebut bukan sesuatu yang imajinatif atau hayalan. Masalah-masalah dalam karya ilmiah mencakup berbagai hal yang bersifat empiris atau pengalaman nyata, mulai dari masalah keagamaan, bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pada dasarnya, makalah terdiri atas dua bagian, yaitu bagian tubuh dan bagian pelengkap. Bagian tubuh terdiri atas pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Bagian pelengkap terdiri atas judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. 2. Menganalisis kebahasaan karya ilmiah. Salah satu ciri karya ilmiah adalah bersifat objektif. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal atau tidak bersifat pribadi, menggunakan kalimat pasif dan rasional. Perkenalkan, nama saya Goza Abdullah. Di sini saya akan menerangkan tentang menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Untuk menulis karya ilmiah yang baik, langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik. 2. Membuat kerangka tulisan. 3. Mengumpulkan bahan. Sekian pemaparan materi saya karya ilmiah dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.